Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang struktur kelembagaan perbankan. Kelompok kami beranggotakan Marisa Putri Maharani, NIM 1914203, Ivana Alivia Rohadi, NIM 1914227, Oyek Dermawan, NIM 1914239, dan saya sendiri Syafila Zahro, NIM 1914215. A. Konsep dasar struktur perbankan. 1. Makna struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan mengkoordinasikan fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Menurut Siswanto, struktur organisasi menspesifikkan pembagian kerja dan menunjukkan fungsi atau aktivitas yang beragam yang dihubungkan sampai batas tertentu. Juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari satu pekerjaan dan kegiatan lainnya, juga membatasi hubungan antara aktivitas dan fungsi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan memahami hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. B. Kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai fungsi yang telah dipercayakan kepada seorang anggota. C. Kejelasan mengenai jalur hubungan. Kejelasan jalur hubungan berarti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab, setiap pegawai dalam sebuah organisasi akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur. D. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan ataupun pengendalian. 2. Pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakan pengertian bank, yaitu usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 3. Sistem perbankan. Struktur perbankan di suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum dan peraturan. Sistem perbankan merupakan subsistem dari lembaga finansial. Setiap negara memiliki keunikan dalam sistem perbankannya, karena sistem itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap negara. Adapun penjelasan sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ivana. Baik, nama saya Ivana Alivia Rohadi, NIM 1914227. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang struktur organisasi kelembagaan perbankan. Yang pertama ada organisasi bank. Organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Menurut Malayu SPH Sibuan, organisasi termasuk bank memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
A. Organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling luwes karena sumber perintah dan tanggung jawabnya jelas melalui jalur vertikal terpendek. Yang B. Pendepartemenan didasarkan atas aktivitas agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal terintegrasi dan antar bagian berlangsung baik. C. Struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan posisi pekerjaan itu jelas. Yang D. Job deskriptif. Setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan. E. Adanya pelimpahan wewenang kepada karyawan agar pelayanan nasabah dan pelaksanaan pekerjaan dapat ditingkatkan. F. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man of the right place. Jadi itu maksudnya orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga ada keefektifan organisasi. Yang G. Rentang kendali. Untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan. Lalu, bank dibagi menjadi dua, ada front office dan back office. Apa itu front office? Front office adalah bagian organisasi yang para karyawannya secara langsung melayani nasabah, contohnya teller dan customer service. Yang kedua, back office. Apa itu back office? Back office adalah bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Kunci dari keberhasilan bank ada pada manajer pemasaran. Manajer pemasaran membawahi funding unit dan lending unit. Apa itu funding unit? Funding unit adalah bagian penarikan dana, bagian yang memasarkan produk jasa, sarana penabungan yang tersedia di bank kepada masyarakat, surplus spending unit atau SSU. Yang kedua ada lending unit, yaitu bagian yang memasarkan jenis-jenis kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat, defisit spending unit atau DSU. Selanjutnya, pemasaran bank atau lembaga keuangan yang memiliki keunikan sebagai berikut. A. Padat dengan peraturan. Industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah. Hal ini disebabkan oleh peranan perbankan dalam pengendalian moneter dan untuk melindungi dana masyarakat dalam perbankan. Yang B. Sistem perbankan unit dan sistem perbankan cabang. 1. Unit banking system atau sistem perbankan tunggal. Setiap bank merupakan bank dengan kantor yang tunggal, tidak diawasi badan hukum lain. Contohnya BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Yang kedua, branch banking system, sistem perbankan bercabang. Setiap bank mempunyai satu atau lebih cabang. Jadi contohnya seperti bank-bank pada umumnya yang memiliki cabang lebih dari satu. Selanjutnya, organisasi kantor pusat. Setiap bank memiliki satu kantor pusat yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Fungsi kantor pusat adalah sebagai kantor induk dari kantor cabang atau unit, dengan tugas sebagai berikut. A. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang. B. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang. C. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang. D. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang. Selanjutnya, yang ketiga, organisasi kantor cabang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 bagian kelima, kantor cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
Jenis-jenis kantor cabang sebagai berikut. A. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. B. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh yang kegiatannya hanya sebagian saja. C. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil yang kegiatannya hanya meliputi teller dan kasir. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Marisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Putri Maharani dengan NIM 1914-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan bentuk hukum bank. Materi pertama, macam-macam dan bentuk hukum bank. Macam-macam bank berdasarkan fungsinya. Dalam sistem perbankan Indonesia terdapat 3 subsistem, yaitu bank sentral sebagai pembina dan pengawas sistem perbankan, kedua bank umum, dan ketiga bank perkreditan rakyat. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Pada awalnya Bank Sentral disebut sebagai bank penerbit atau sirkulasi bank karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan membuktikan konversi uang yang dimaksud oleh emas atau perak atau kelebihan. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dengan atau tercermin pada perkembangan inflasi itu. Kestabilan valu rupiah terhadap mata uang negara lain yang didasarkan pada atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kedua, bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang tidak hanya meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan penciptaan uang giral tersendiri. Bank umum terdiri atas bank-bank devisa nasional, baik pemerintah maupun swasta. Bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing atau campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah, kecuali bank umum non-devisa, adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberi kredit untuk tujuan modal kerja atau investasi, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Contoh bank umum adalah Bank BNI, Mandiri, BCA, Bank Lipo, dan lain-lain. Bank umum juga termasuk bank asing yang beroperasi di Indonesia seperti PSBC, Standar Chartered Bank, dan lain-lain. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan umum utama Bank BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam berjangka pendek kepada pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerja bersifat lokal, tingkat kata praja atau desa. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR terdiri atas bank pasar, bank desa, dan lumbung desa. Bentuk hukum bank umum. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, badan usaha milik negara BUMN, koperasi, badan usaha milik perseroan, dan firma. Bank berbentuk perseroan terbatas PT adalah bank yang bersumber dananya berasal dari investor yang menanamkan modal dengan cara membeli saham, sehingga bentuk badan hukumnya adalah perseroan terbatas. Bank berbentuk firma adalah bank yang dimiliki oleh beberapa pemilik modal yang bekerjasama membentuk bank. 3. Bentuk kepemilikan bank yaitu sebagai berikut. Pertama, bank pemerintah. Kedua, bank swasta. Ketiga, bank milik asing. Keempat, bank milik koperasi. Dan kelima, bank milik campuran. Materi terakhir akan dibacakan oleh Oi. Oke, selanjutnya yaitu D. Evaluasi organisasi bank. Jika dinilai kurang baik dan efektif, bank perlu mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, reorganisasi, merger, dan atau akuisisi. Yang pertama yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi adalah perubahan struktur suatu bank, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga membantu tercapainya tujuan. Restrukturisasi terbagi menjadi 3, yaitu restrukturisasi vertikal adalah memperbanyak tingkatan-tingkatan suatu organisasi.
Kebaikannya yaitu rentang kendali relatif sedikit, pengendalian karyawan akan lebih mudah, koordinasi relatif lebih mudah dan lebih baik, dan yang terakhir, relationship organisasi relatif kecil. Dan keburukannya, banyak tingkatan jabatan sehingga tunjangan jabatan juga semakin banyak, terlalu panjang jalur perintah dan tanggung jawab, cukup panjang jalur informasi dan komunikasi, dan yang terakhir semakin banyak birokrasi. Yang kedua yaitu restrukturisasi horizontal. Restrukturisasi horizontal adalah perubahan struktur organisasi dengan cara menambah jumlah bagian atau departemen. Kebaikannya yaitu jalur perintah dan tanggung jawab pendek, tingkatan-tingkatan jabatan sedikit, jalur informasi dan komunikasi pendek, birokrasi relatif sedikit, dan keburukannya yaitu rentang kendali semakin banyak, pengarahan dan pengendalian karyawan kurang baik, dan yang terakhir koordinasi relatif akan lebih sulit. Dan yang terakhir yaitu restrukturisasi kombinasi. Restrukturisasi kombinasi adalah perubahan suatu struktur organisasi bank yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan perubahan vertikal dan perubahan horizontal. Yang kedua yaitu reorganisasi bank. Reorganisasi bank adalah penyusunan organisasi bank, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun struktur organisasinya, agar organisasi bank tersebut dapat lebih efektif mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Merger bank adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Konsolidasi bank adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Akuisisi dapat dilakukan dengan inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan perbankan (BPPN). Yang keempat yaitu pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. Likuidasi adalah penutupan suatu bank karena surat izin usaha perbankan (SIUP) bank tersebut dicabut. Badan hukum bank dibubarkan dan kegiatan operasionalnya dihentikan oleh Direksi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semulanya ada di Kementerian Keuangan dialihkan kepada pimpinan Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha bank dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Menurut penilaian Bank Indonesia, suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Yang kedua yaitu, menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Dan yang terakhir, permintaan pemilik atau pemegang saham. 5. Yaitu resiko usaha perbankan. Secara garis besar, jenis-jenis resiko usaha perbankan dapat dibagi sebagai berikut. A. Resiko kredit. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan atau beban bunga. B. Resiko ekonomi. Kondisi perekonomian dunia ataupun nasional dan daerah yang secara langsung akan memengaruhi iklim usaha perbankan, baik dalam perkreditan, pengumpulan dana maupun nasabah yang telah dibiayai. Yang C. Resiko perubahan kebijakan pemerintah. Resiko ini berupa resiko akibat kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, dan perbankan yang dapat berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian. D. Resiko likuiditas.
Resiko ini selalu mendapat perhatian khusus oleh usaha perbankan. Resiko ini terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar perhitungan bank, sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas. Resiko operasional. Resiko dalam operasionalnya dapat berupa kelangkaan sumber dana, pengendalian dana, dan kesalahan manajemen. Resiko persaingan. Kondisi mengharuskan setiap bank untuk meningkatkan pelayanannya dan mengembangkan produk-produk yang menguntungkan guna mempertahankan atau meningkatkan bangsa pasar. Resiko tidak kecukupan modal. Tidak terpenuhi rasio kecukupan modal mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan memengaruhi tingkatan kesehatan bank. Resiko valuta asing. Nilai tukar mata uang asing dapat berfluktuasi karena berbagai faktor. Yang resiko teknologi. Penggunaan teknologi pun sangat rentan kejahatan apabila tidak didukung sistem pengamanan yang baik. Oke, selanjutnya yaitu 1. Pertumbuhan yang dihadapi. Transaksi digital dan mobile menjadi semakin biasa sehingga bank yang bergerak untuk merangkul dan memungkinkan ekonomi digital baru pasti menghadapi peningkatan risiko keamanan dan data. Mereka akan menghadapi jenis baru malware dan serangan phishing inovatif yang ditujukan untuk mengeksploitasi celah dengan dimulainya upaya bank untuk lebih banyak berbagi data pelanggan antar cabang, pengguna ponsel, dan melalui cloud. Yang kedua yaitu, akankah teknologi blockchain aman? Transaksi blockchain menjanjikan pembayaran yang seketika, aman secara kriptografi, dan terverifikasi secara terbuka tanpa bergantung pada lembaga keuangan terpercaya sebagai perantara. Blockchain juga lebih aman karena sifat distribusi dari transaksi sebenarnya memverifikasi integritas transaksi tersebut. 3. Perencanaan strategi keamanan yang tepat. Dengan munculnya fintech, keamanan menjadi perhatian yang semakin penting untuk bank dan hanya dapat bekerja jika data tersebut dijamin dan dilindungi oleh benar. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi keamanan holistik dan bersiap-siap terlebih dahulu untuk teknologi terbaru dan ancaman keamanan mereka. Demikian materi yang telah kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.